Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kurnia Fatmawati dalam pembahasan fikih keuangan kontemporer. Nah, kali ini saya akan membahas tentang konsep peer-to-peer atau P2P lending dan lending syariah. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu peer-to-peer atau P2P lending dan lending syariah. Nah, menurut peraturan OJK nomor 77/2016, peer-to-peer atau P2P lending atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam secara langsung melalui sistem elektronik dengan jaringan internet. Nah, sistem P2P lending sangat mirip dengan konsep marketplace, tetapi untuk kegiatan pinjam-meminjam secara online, P2P lending menyediakan wadah atau sistem yang akan mempertemukan pihak pemberi pinjaman dan pihak peminjam. Dalam platform P2P lending terdapat peminjam atau penerima pembiayaan dengan berbagai macam level risiko yang sedang mencari sumber likuiditasnya, serta pihak pendana yang dapat melihat adanya kesempatan untuk berinvestasi dalam rangka mendapatkan keuntungan pada suatu level risiko tertentu. Nah, subjek dalam P2P lending ini ada 3 pihak, yaitu penyelenggara atau perusahaan penyedia layanan P2P lending, penerima pembiayaan atau borrower, dan pemberi pembiayaan atau lender. Nah, kita sekarang beralih ke pengertian P2P lending syariah. Menurut Fatwa DSN MUI nomor 117/DSN MUI _2/2018, P2P lending syariah didefinisikan sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang didasarkan atas prinsip syariah yang menghubungkan antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan bantuan jaringan internet. Nah, perbedaan P2P lending syariah dan konvensional terletak pada sistem transaksi yang digunakan. P2P lending syariah menggunakan prinsip atau aturan Islam atau syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Contohnya, menggunakan prinsip bagi hasil dan menggunakan akad-akad syariah. Karakteristik tersebut berbeda dengan P2P lending konvensional yang hanya menggunakan hukum positif yang berlaku. Selain itu, P2P lending konvensional menggunakan sistem bunga dengan besar yang relatif beragam mulai dari 30%. Ketentuan prinsip syariah dalam P2P lending syariah menurut PHQ tahun 2018 itu yaitu yang pertama, terhindari dari riba, goror. Yang kedua, terhindar dari maisir, tadlis, doror, dan haram. Terus memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, akad yang digunakan selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan seperti al-bai', al-ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bil ujroh, dan qard. Yang keempat, terdapat bukti transaksi berupa sertifikat elektronik dan telah divalidasikan. Yang kelima, transaksi harus menjelaskan ketentuan bagi hasil yang sesuai dengan syariah. Yang keenam, penyelenggaraan layanan boleh mengenakan biaya ujroh dengan prinsip ijaroh. Nah, dalam parameter kesesuaian syariahnya, P2P lending ini diperbolehkan. Dasar diperbolehkannya adalah situs web komersial. Jika situs tersebut gratis, dari praktik yang tidak diperbolehkan adalah fakta bahwa dari prinsipnya transaksi dalam bentuk apapun diperbolehkan, kecuali jika mengarah pada komitmen tindakan yang tidak diperbolehkan. Nah, diperbolehkan juga dengan syarat adabnya. Yang pertama,
mempunyai adab kejujuran yang memandang sikap atau akhlak seseorang dari kejujuran orang tersebut dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, dalam kegiatan pinjaman online bisa dilakukan dengan saling menjaga kepercayaan yang memiliki pengaruh besar terhadap reputasi perusahaan, sehingga perusahaan pun harus jujur dalam menjalankan kegiatan bisnis pinjaman online-nya. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." Dalam Maqasid Syariah, P2P Lending Syariah ini bertujuan untuk memberikan pinjaman kepada individu atau perusahaan yang tidak mendapatkan pinjaman dari pihak perbankan. Nah, akad-akad yang terkait itu ada akad qard, ada akad ijaroh, akad musyarakah, dan akad wakalah. Nah, konsep fikih muamalah hukum kirot adalah diizinkan kredit secara langsung maupun online pada dasarnya adalah sama. Namun yang membedakan dengan menggunakan aplikasi teknologi internet, payung hukum di Indonesia terdapat teknologi keuangan, terutama berbasis syariah telah diatur dalam Fatwa DSN MUI, Peraturan Perundang-undangan dan Jasa Otoritas Keuangan. Juga ada yang wajib disertakan dengan perjanjian-perjanjian. Nah, kirot dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pinjam meminjam adalah merupakan bukti sosial kemanusiaan dalam memberikan pertolongan bagi yang membutuhkan. Sebagaimana ayat Al-Quran dan hadis, Nabi yang menganjurkan dalam fikih muamalah hukum kirot adalah diizinkan. Dapat kita simpulkan bahwa P2P Lending Syariah ini diperbolehkan asal harus ada unsur-unsur syariahnya yang tidak menentang ajaran-ajaran Islam. Sekian dari saya atas pembahasan P2P Lending Syariah. Semoga dapat diambil pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.